kita akan dengan latar belakang ya seorang ibu rumah tangga, dan beliau akhirnya mengenal 3i, memutuskan untuk bergabung di 3i Networks. Bagaimana kisahnya sehingga beliau bisa bergabung di 3i Networks ini? Kita langsung saja mendengarkan kisah suksesnya yang saat ini sudah juta per bulannya. Luar biasa ya Bapak Ibu, jadi hanya dengan aktivitas menabung saja kita bisa punya income tanpa batas. Baik, kita langsung saja panggilkan dan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rahmawati. Selamat malam Bu Rahmawati. Selamat malam Bu Rahmawati. Selamat malam Bu Esther. Ya, apa kabar Bu Rahma? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Ya, baik. Saat ini Ibu sedang live dari Bima ya? Mataram, Iya, dari Bima. NTB ya. Nah, baik Bu, bisa diceritakan Bu bagaimana Ibu latar belakangnya sebelum join di 3i Networks ini, apa saja yang Ibu kerjakan, aktivitasnya, ya sebagai seorang ibu rumah tangga Bu, silakan. Iya, terima kasih Bu Esther. Selamat malam bagi mitra-mitra 3i Network dimanapun Anda berada. Saya Rahmawati, saya sekarang live di Bima. Sebelum saya mengenal 3i Network, awalnya saya dulu pernah bekerja sebagai karyawan swasta selama 6 tahun lamanya, dan sebelum jadi karyawan juga pernah mengenal MLM, jadi sedikit dapat ilmu dari sana. Kemudian pada saat saya jadi karyawan itu, saya melihat tidak pernah punya tabungan, dan saya pada saat sudah memiliki seorang anak, mulai berpikir harus punya tabungan untuk pendidikan anak. Nah, saat itu saya sedang mencari memang program tabungan, dan kebetulan secara tidak sengaja saya buka di beranda FB banyak sekali yang menceritakan tentang CAR 3i Network, dan salah satunya yang bikin saya kaget itu adalah mantan upline saya dulu di 3i Network, mantan upline saya dulu di MLM, ternyata salah satu leader besar di 3i Network. Hanya saya sempat komen statusnya beliau, karena awalnya saya nggak tahu 3i Network atau CAR itu adalah perusahaan program tabungan. Saya dulu awalnya pikir itu dealer mobil, karena ada tulisan CAR-nya. Nah, saya kan tanya, iya, sempat saya komen di Facebook itu, kebetulan saya komen di statusnya upline saya sekarang, Pak Ngurah Sudarmawan. Saya tanya sama beliau apakah sekarang beliau pindah ke dealer mobil, karena saya tahu latar belakang beliau adalah teknik sipil dulu. Nah, dari situ beliau menghubungi saya lewat inbox dan menjelaskan tentang satu program yang pada saat pertama kali saya mendengarnya itu, wah, dahsyat sekali gitu. Jadi kita bisa menabung hanya selama 5 tahun, dan bisa kita jalankan bisnisnya. Jadi bisa ada gratis nabung. Nah, itu yang pertama kali bikin saya tertarik untuk bergabung dan mencari informasi lebih jelas lagi tentang 3i. Ya, baik Bu. Jadi Ibu begitu kepo ya Bu ya dengan status, dan begitu dijelaskan Ibu langsung menggebu-gebu gitu ya Bu ya untuk bergabung ya. Nggak pakai nanya, nggak pakai banyak nanya suami dulu, nanya kakek dulu, nanya nenek dulu, atau nanya tetangga dulu gitu ya Bu ya. Langsung bergabung. Luar biasa. Jadi pertama Ya, dan apa yang membuat Ibu, selain karena mungkin apa alasan mendasar apa yang membuat Ibu pertama kali dijelasin Ibu langsung memutuskan untuk bergabung? Pertama kali yang memutuskan saya untuk bergabung itu adalah karena program tabungannya. Ya, saya dijelaskan kita nabungnya cukup 5 tahun. Setelah 5 tahun kita tidak perlu menabung lagi. Jadi saya pikir anak saya saat itu kan usia 2 tahun. Nah, saya pikir berarti anak saya masuk SD sudah nggak perlu saya tabung lagi gitu. Sudah ada dana pendidikannya. Nah,
setelah akhirnya saya memutuskan untuk menyisihkan awalnya. Saya bikin celengan, saya sisihkan 10.000 sehari untuk disetorkan untuk premi CAR Triai Network ini. Nah, pada saat saya dikonfirmasi kembali sama yang menjelaskan ke saya, ke upline saya, bahwa di sini ada program gratis nabungnya. Saya sempat tanya, kok ada program gratis nabung? Awalnya saya nggak percaya. Caranya seperti apa? Langsung saya tanya. Padahal saya cuma di presentasi dari, kebetulan upline saya di Bali. Gitu. Jadi saya nggak ketemu langsung. Pada saat di presentasi ini nggak ketemu langsung, cuma lewat WA saat itu. Akhirnya upline saya cuma bilang, Rahma bisa ngajak 5 orang nasabah, itu sudah gratis nabung, katanya beliau. Ya, Masa luar sih, Pak, biasa saya ya. Iya. Ya, baik Bu. Jadi Ibu, berarti Ibu waktu bergabung dengan semangat yang membara supaya punya tabungan untuk anak-anak ya, pendidikan anak, dan juga untuk tentunya gratis nabungnya itu yang kalau buat ibu-ibu itu kayaknya sesuatu yang wow gitu ya Bu ya. Wow, iya. Di Soklin dapat gratis piring aja udah enak banget gitu. Nah, Ibu ngomong dari situ berarti bulan pertama Ibu langsung elit dong ya, dapat ngajak 5 orang. Bagaimana Ibu mulai ketika dikasih tahu cara kerjanya begitu mudah, bagaimana Ibu mulai berproses dan menjalankan bisnis ini? Apakah menemukan tantangan dan bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Iya. Awalnya karena saya saking menggebunya, saya langsung presentasi sendiri karena kan upline saya jauh, Bu. Jadi saya upline, kebetulan saat itu ada satu sistem namanya 3-way call, jadi saya manfaatkan itu. Jadi saya bergabung itu kurang lebih seminggu sebelum tutup buku saat itu. Jadi saya cuma punya waktu seminggu untuk ngejar elit. Akhirnya saya kerjakan, saya hubungi saudara-saudara saya hubungi teman-teman saya, alhamdulillah pas tutup buku tuh langsung dapat elit. Nah, jadi kan saya benar nggak sih bonusnya ini? Akhirnya saya tunggu dulu selama itu benar nggak keluar bonusnya, dan akhirnya bulan depannya keluar bonus saat itu sekitar 950. Nah, dari situ karena sudah melihat bonus 950, akhirnya saya fight. Wah, saya kerjakan luar biasa dari pagi. Saya keluar jam 10 sampai jam 1 siang, nggak ada yang join. Jadi selama 5 bulan pertama itu saya ditolak terus. Satu hari itu saya ketemu lebih kurang 10 orang satu hari. Jadi selama 1 bulan itu sampai 50-an orang 1 bulan. Selama 6 bulan tuh nggak ada yang join sama sekali. Tapi luar biasanya CAR tetap memberikan bonus saya. Itu yang bikin saya tetap bertahan di CAR walaupun saya tetap ditolak. Karena kan tujuan awal saya adalah menabung. Ya, baik Bu. Jadi karena tujuan menabung itulah yang walaupun Ibu ditolak, Ibu merasa ya nggak masalah, yang penting tetap nabung, ya anggap aja nabung gitu, dan itu pun Ibu masih terima bonus sponsor ya Bu ya, dari 5 masih orang terima yang bonus sponsor dari 5 orang yang saya rekrut gitu. Ya, baik. Nah, saya pada Ya, baik Bu. Bagaimana Ibu mulai berproses hingga mencapai posisi bronze sampai saat ini, Bu? Bagaimana prosesnya Ibu menjalankan bisnis ini sehingga bisa berkembang, membawa Ibu sampai ke posisi bronze agency? Oke. Pada saat awal saya menjalankan bisnis ini, saya mendapatkan nggak gampang, banyak sekali tantangan yang saya hadapi, bahkan ujiannya sangat luar biasa. Makanya saya mencapai posisi tim agensi itu sampai 1 tahunan, karena terutama tidak ada dukungan dari keluarga, ya khususnya dari orang tua, karena bukan karena nggak mendukung karena mereka belum paham tentang konsepnya. Jadi saat itu, saat pertama bergabung ini saya posisi di Lombok, ikut suami di Lombok. Nah, kebetulan di Lombok saya kan tidak punya daftar nama. Akhirnya saya coba kembangkan di Bima, karena kan saya punya daftar nama banyak di Bima. Nah, pada saat saya kembangkan di Bima itulah tantangan yang sangat luar biasa, ditolak mentah-mentah sama keluarga, jadi sempat dilarang juga menjalankan bisnis ini karena takutnya saya menipu orang gitu. Kalau saya menjalankan bisnis ini takutnya saya menipu orang, jadi mencemarkan nama keluarga.
Makanya keluarga saya tuh wanti-wanti saya nggak boleh mengerjakan bisnis ini. Jadi karena sempat dilarang keluarga, terus juga saat banyak yang nolak, saya sempat down, sempat tidak menjalankan juga beberapa bulan. Akhirnya yang bikin saya mulai fight lagi, jalan lagi itu pada saat kan saya kan masih tinggal di Lombok, saya ke Bima hanya untuk coba mengembangkan CAR aja. Pada saat saya kembali ke Lombok, saat itu saya masih ngontrak. Ya, pada saat itu saya masih ngontrak, dan ternyata kita sudah telat bayar kontrakan 3 bulan. Nah, saat itu sempat diusir sama yang punya kontrakan. Nah, dari situ saya mulai berpikir, wah, kenapa saya nggak serius mengerjakan bisnis ini untuk bisa membeli rumah. Karena saya lihat testimoni teman-teman saya tuh, rekan-rekan 3i Network tuh banyak sekali yang punya penghasilan besar di sini. Kenapa saya nggak bisa gitu? Akhirnya saya coba kembangkan lagi. Dan saat saya tim agensi, saya memberanikan diri untuk menyicil DP rumah. Dan itu pun nggak gampang, karena pada saat saya naik ke tim agensi itu, padahal saya ingin membuktikan sih sebenarnya sama keluarga. Saat itulah saya menemukan tantangan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Jadi pada saat saya naik tim agensi itu, tantangannya sangat luar biasa. Dari suami, dari keluarga. Jadi itu sempat membuat saya putus harapan saat itu. Putus harapan sampai saya apakah ini memang bukan jalan saya atau seperti apa. Tapi alhamdulillahnya saya mempunyai seorang leader yang sangat luar biasa. Jadi setiap saya down, beliau tetap mensupport saya walaupun tidak di dekat saya, beliau tetap mensupport saya. Beliau adalah Pak Ngurah Sudarmawan dari Bali. Beliau tetap mensupport saya bagaimana saya menguatkan impian saya kembali. Akhirnya saya coba mulai fight lagi, bisa naik ke tim agensi, saya bisa cicil rumah, dan sedikit demi sedikit DP rumah selesai, dan saya bisa kembangkan lagi bisnisnya walaupun di Bima saya nggak diterima lagi. Akhirnya karena di Bima saya nggak terima, saya cari daerah lain lagi yang saat itu di kota Bima. Kan saya kebetulan di Bimanya di kabupaten, saya coba kembangkan di kota Bima. Dan mulai dari situ saya ketemu leader-leader. Alhamdulillah ketemu leader, saya kembangkan lagi, ketemu leader lagi di Lombok, dan bisa naik ke leader agensi. Ya, perjuangan luar biasa. Jadi selama 2 tahun itu tantangannya sangat luar biasa. Tetapi satu yang membuat saya tetap bertahan adalah niat awal saya. Jadi saya tidak pernah sekalipun bergeser dari niat awal saya pengen punya tabungan untuk anak saya. Jadi kalau saya berhenti di bisnis ini, saya berhenti menjalankan bisnis ini karena dilecehkan sama orang, dihina, bahkan pernah diusir, gitu. Saya langsung berpikir untuk anak saya. Kalau saya berhenti di bisnis ini, bagaimana nasib anak saya ke depannya? Jadi saya tetap lanjutkan, dan alhamdulillah dari tim ke leader agensi lumayan lama juga, hampir 1 tahun, sekitar 8 bulanan seperti itu. Kemudian saya lihat teman-teman saya lain kok cepat sekali naik peringkat gitu. Padahal kok enak sekali mereka jalan, kok kayak nggak ada tantangan seperti itu. Saya konsultasi lagi ke upline saya, apa yang salah sebenarnya sama saya. Saya sudah melakukan presentasi, saya sudah melakukan seperti yang disarankan, seperti itu. Nah, saat itu upline saya cuma mengatakan satu hal sama saya. Rahma, coba buka kembali Dreambook-nya. Karena di sini kita tidak punya bos, jadi kita gampang sekali down. Ya, saya buka Dreambook, coba lihat Dreambook itu, kalau memang Dreambook-nya bisa membuat Rahma nangis, berarti itulah yang benar-benar yang Rahma inginkan di bisnis ini. Nah, setelah saya buka Dreambook saya, ternyata tidak ada satupun yang bikin saya tuh tergugah hatinya. Gitu. Akhirnya saya coba gali lagi daftar Dreambook saya, akhirnya ketemu satu Dreambook saya yang nggak perlu saya tulis, saya ingat saja saya sudah pengen nangis gitu. Nah, itulah pemicu terkuat saya kenapa saya bisa bangkit dan alhamdulillah mendapatkan posisi di proses agensi saat ini. Dreambook saya saat itu adalah
kedua orang tua saya. Baik Bu, jadi ini kita harus pegang kuat-kuat impian ya Bu ya, jangan sampai kita Iya, melupakan impian, karena impian itulah yang membuat kita berjuang ya melewati menghadapi tantangan sehebat apapun juga. Nah, baik Bu, perjalanan yang memang tidak mudah buat Ibu ya, dari mungkin tantangan dari keluarga sendiri ya, tetapi bagaimana dampaknya ketika Ibu sudah naik di posisi brown saat ini, bagaimana dampak bisnis ini buat Ibu pribadi, buat keluarga, dan juga untuk keuangan tentunya sudah akan lebih baik lagi. Apa Bu, mungkin diceritakan perubahan-perubahan apa yang sudah Ibu dapatkan mungkin dari perlakuan juga dari keluarga seperti apa? iya. Alhamdulillah mulai saya naik ke leader agensi, saya memikirkan, saya sempat dapat sharing dari upline leader saya, leader saya. Salah satu cara untuk biar kita bisa diterima atau tidak diremakan lagi adalah dengan membuktikan, dengan pembuktian. Akhirnya saya kerja keras, saya dari bonus saya di leader agensi, mulai saya bisa menabung, menyisihkan gitu. Setelah saya tabungan itu saya sisihkan, saya pengen setelah rumah saya jadi ya, setelah rumah saya sudah ACC, setelah itu saya pengen sekali membantu suami saya itu buka toko sendiri. Ya, awalnya kan beliau cuma sebagai karyawan di toko, jadi hampir tidak punya waktu untuk ngajak kita jalan-jalan ataupun berkumpul sama kita. Kadang kerjanya sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi saya punya keinginan bagaimana caranya saya tetap suami saya bisa kerjanya lebih enak gitu. Karena beliau punya keahlian. Hanya saya tabung sedikit demi sedikit, alhamdulillah per Januari 2019 kemarin saya bisa per bulan September ya, per September kemarin saya bisa kontrakan toko baru buat beliau dan bisa mengisikan barang-barang sendiri. Jadi tidak ada barang orang lain yang kita isikan. Setelah itu saya semangat lagi karena saya pernah tulis di dreambook saya. Dreambook saya kan kedua orang tua saya. Yang pertama awalnya sih saya pengen saya tulis di situ bonus pertama saya di Bronze Agency membelikan orang tua ibu saya khususnya emas 11 gram. Dan alhamdulillah periode Oktober kemarin saya klik di Bronze Agency dan di November ini saya sudah bisa mewujudkan impian terbesar saya. Itu luar biasa sekali. Itu pencapaian terbesar dalam hidup saya, dan lewat pencapaian itu awalnya mungkin saudara-saudara saya, keluarga saya yang menolak saya, satu persatu menyerahkan diri. Alhamdulillah, dan sekarang saya semangat lagi untuk mengejar impian saya selanjutnya. Kebetulan saat ini posisi saya lagi hamil muda, jadi target saya sebelum hamil harus punya kendaraan, dan saya yakin di CIR ini pasti bisa mewujudkan impian saya seperti impian saya sebelumnya sudah terwujud. Baik, luar biasa ya Bu Rahma. Ini sebuah pencapaian yang membanggakan tentunya buat keluarga ya. Dengan sebuah pembuktian Bapak Ibu bisa mengalahkan ya semua persepsi buruk dari keluarga tentang kita, bahkan mampu untuk mengangkat derajat kita juga ya Bu ya, untuk diperhitungkan oleh keluarga. Jadi Bapak Ibu berjuanglah ya buat ibu-ibu, bahkan mungkin buat Bapak Ibu Sobat 3i Network yang saat ini sedang berjuang dan mungkin mengalami hal yang sama. Cuma satu kuncinya tadi disampaikan oleh Bu Rahma, buktikan ya, karena dengan pembuktian itu akan mengalahkan semua tantangan, hambatan, dan apapun yang dituduhkan kepada kita. Baik Bu, yang terakhir Bu, ini kita karena keterbatasan waktu kita akan akhiri, dan saya akan minta Ibu apa sih Ibu tips suksesnya untuk mungkin buat ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang sering dilecehkan supaya mereka tetap bertahan, berjuang demi impian mereka di bisnis ini? Iya, satu hal yang saya pelajari pada saat saya jatuh dan akhirnya saya bangkit lagi itu cuman ada dua hal. Yang pertama, perkuat impian. Ya, perkuat impian, luruskan niat.
niat kita di sini untuk apa sih? Apakah untuk membantu orang lain? Niat kan kita, CAR ini perusahaannya sangat luar biasa, berkah bagi semua orang. Kita membantu orang punya tabungan untuk persiapan masa depan. Itu sangat luar biasa. Itu yang pertama, perkuat impian. Yang kedua, sikap. Sikap kita terhadap impian kita. Kita perkuat impian dan perkuat sikap kita terhadap impian kita. Sikap kita kepada upline kita. Sikap kita terhadap jaringan kita. Sikap kita terhadap tantangan apapun orang-orang yang meremehkan kita. Sikap kita itu sangat menentukan keberhasilan kita di bisnis ini. Kalau kita tidak punya sikap yang kuat, itu gampang sekali kita menyerah di bisnis ini. Karena bisnis ini hanya modal cuma 50.000. Kita berhenti nabung pun anggaplah udah selesai. Tapi kalau kita punya impian yang kuat, sikap yang kuat, ya entah sikap terhadap impian, terhadap bisnisnya, terhadap upline, terhadap crossline, terhadap downline, insya Allah bisnis kita pasti akan berkembang. Jadi perkuat impian dan sikap, itu aja. Yes, luar biasa. Terima kasih Bu Rahmawati untuk testimoninya malam ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya dan kita doakan. Oke, terima kasih banyak. Bisa mendapatkan apa yang menjadi doa dan impiannya di hari-hari ke depan ini. Amin. Terima kasih.